Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai manajemen dan pola organisasi bimbingan konseling di sekolah. Jadi kelompok 13 terdiri dari Setia Krisna Pradana dengan NIM 14014192237, Kusnia Nurul Azizah dengan NIM 14014192254, dan saya sendiri Selva Nadia Tama dengan NIM 4401419031. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pola organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling agar dapat berjalan sesuai harapan perlu didukung oleh organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi secara teratur mengatur kedudukan, tugas, dan tanggung jawab para personil sekolah yang terlibat. Demikian pula dengan organisasi tersebut tergambar dalam struktur atau pola organisasi yang bervariasi yang tergantung pada keadaan karakteristik sekolah masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu bagan pola organisasi bimbingan dan konseling. Jadi yang pertama pada bagan tertera bahwa paling atas adalah Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hal ini, pelayanan atau pengawasan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian bawahnya ada kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah di sini bersama dengan wakil kepala sekolah adalah penanggung jawab pendidikan dalam satuan pendidikan, misalnya saja SLTP, SMA, ataupun SMK, yang secara keseluruhan termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya di bawahnya ada komite sekolah. Jadi, komite sekolah di sini adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Lalu di bawahnya lagi ada KATU atau admin. Jadi, tata usaha di sini adalah pembantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan. Selanjutnya yaitu ada guru mata pelajaran atau praktik yang saling berhubungan dengan koordinasi BK dan staf guru BK atau konselor yang berhubungan juga dengan wali kelas. Jadi, guru mata pelajaran atau praktik adalah sebagai pelaksana pengajaran dan praktik atau latihan. Untuk koordinasi bimbingan dan konseling atau guru pembimbing konselor sekolah adalah pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu untuk wali kelas adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti nilai raport, kenaikan kelas, kehadiran siswa pada kelas-kelas tertentu. Selanjutnya yaitu di bawahnya ada siswa. Siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik ataupun latihan dan bimbingan konseling baik di SLTP, SMA maupun SMK. Jadi, sifat hubungan tersebut dapat diartikan secara variatif. Hubungan antara unsur Kedepdiknas dengan kepala sekolah dan koordinator BK adalah hubungan administratif. Lalu, hubungan antara koordinator BK dan guru serta wali kelas adalah hubungan kerjasama sekaligus koordinatif bila ditinjau dari garis administratif kepala sekolah ke bawah tadi. Selanjutnya, hubungan koordinator BK atau guru pembimbing atau konselor sekolah tersebut dengan guru mata pelajaran wali kelas dengan siswa adalah hubungan layanan. Baik, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya peran guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling diantaranya
guru sebagai informator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai motivator, dan guru sebagai kolaborator. Kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan program bimbingan dan konseling. Penyusunan perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen atau mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program. Kegiatan asesmen meliputi yang pertama kegiatan asesmen lingkungan, yang kedua asesmen kebutuhan menyangkut karakteristik peserta didik. Strategi implementasi program bimbingan dan konseling. Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, pelayanan dasar, diantaranya ada bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, pelayanan pengumpulan data. Yang B, pelayanan responsif, yang terdiri dari konseling individual dan kelompok, yang referral atau rujukan. Yang C, perencanaan individu. Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data yang diperoleh. Yang D, dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan profesi. Konselor berusaha mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, manajemen program bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah. Yang ketiga, evaluasi dan akuntabilitas program bimbingan dan konseling. Yang A, maksud dan tujuan. Penilaian kegiatan bimbingan di sekolah adalah sebagai upaya, tindakan, proses untuk menentukan kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan program bimbingan dan konseling. Kriteria untuk menilai keberhasilan program mengacu pada ketercapaian kompetensi, terpenuhan kebutuhan peserta didik, berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan perilaku. Yang B, fungsi evaluasi. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru pembimbing untuk mengembangkan program. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah tentang perkembangan sikap agar secara kolaboratif meningkatkan kualitas implementasi program BK. Yang C, yang dievaluasi ada dua macam, yaitu penilaian proses dimaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan pelayanan bimbingan dan dilihat dari prosesnya. Penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan pelayanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Yang D, langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, rumuskan masalah, selanjutnya mengembangkan instrumen mengumpulkan data, setelah itu dianalisis datanya, dan yang terakhir mengadakan tindak lanjut. Yang E, akuntabilitas. Akuntabilitas melaksanakan pelayanan terwujud dalam kejelasan program, proses implementasi, dan hasil-hasil yang dicapai, serta informasi yang dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu proses dan hasil terjadi atau tidak terjadi. Yang keempat, analisis hasil evaluasi program dan tindak lanjut. Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan perbaikan, seperti kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perilaku peserta didik dan pencapaian prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian hasil analisis harus ditindaklanjuti dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan program, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelaksanaan bimbingan dan konseling lebih optimal, melakukan referral bagi peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lain, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan bimbingan dan konseling selanjutnya. Kemudian yang kelima, terkait personel pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada personel utama pelayanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Yang kedua, personel pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi segenap unsur yang terkait dalam pendidikan, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksana utama program bimbingan dan konseling yaitu koordinator dan konselor. Selanjutnya terkait tugas pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, kepala sekolah bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah secara menyeluruh, mulai dari mengkoordinir kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan. Yang kedua ada konselor yang bertugas untuk melakukan studi kelayakan, merencanakan program bimbingan, menilai hasil pelaksanaan, menganalisis hasil penilaian,
melaksanakan tindak lanjut, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan, dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Yang ketiga, ada guru mata pelajaran yang bertugas untuk membantu konselor dalam mengidentifikasi peserta didik, menerima peserta didik alih tangan dari konselor, memberi kemudahan peserta didik yang memerlukan pelayanan, dan membantu pengumpulan informasi. Yang keempat, ada wali kelas yang bertugas sebagai penasehat kepada peserta didik, berpartisipasi dalam konferensi kasus, dan mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan. Yang terakhir ada staf administrasi yang bertugas untuk membantu menyediakan format-format yang diperlukan dan membantu para konselor dalam memelihara data dan sarana prasarana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.